Buat kalian yang lagi nyari video tutorial bagaimana cara menghapus akun Google atau cara bypass FRP akun Google pada HP Realme C35 atau untuk modelnya itu RMX 3511 yang kendalanya itu setelah dia reset karena lupa kunci layar, maka dia minta verifikasi akun Google ya teman-teman. Oke, perangkat ini telah reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini ya. Di pojok kiri atas ada ikon gambar gembok. Ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google ya teman-teman. Dan di sini sudah kita sambungkan ke jaringan WiFi ya. Karena untuk memastikan apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak ya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya. Simak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Oke, let's go. Assalamualaikum, selamat datang di channel Seni dan Teknologi ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita akan membuatkan tutorial bagaimana cara menghapus akun Google atau cara bypass FRP akun Google pada HP Realme C35 atau untuk modelnya itu RMX 3511 ya. Oke, seperti inilah ya tampilan belakangnya. Jadi HP ini setelah lupa kunci layar lalu kita reset, maka dia minta verifikasi akun ya. Perangkat ini telah di reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini ya teman-teman ya. Sebenarnya jika kita tahu email dan passwordnya ya tinggal kita loginan saja ya. Namun jika lupa tentunya kita harus menghapusnya teman-teman ya. Di pojok kiri atas ada ikon gambar gembok. Ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google ya. Dan di sini sudah kita sambungkan ke jaringan WiFi ya. Karena tadinya untuk memastikan apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak ya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya. Namun tentunya seperti biasa teman-teman ya. Sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya, karena ini prosesnya sangat lumayan panjang ya. Sebelum kita lanjut pastikan di sini kita sudah menyambungkan ke jaringan WiFi atau hotspot ya teman-teman. Oke, di sini sudah kita sambungkan. Selanjutnya kita pilih kembali terus hingga ke tampilan WiFi. Selanjutnya kita pilih gerigi di samping WiFi yang terhubung ya. Dan selanjutnya di sini kita pilih saja bagikan ya. Nah, ini kita pilih bagikan, lalu kita pilih berbagi langsung, selalu kita pilih aktifkan ya. Di tampilan ini kita pilih aktifkan. Dan selanjutnya di tampilan ini kita pilih yang paling bawah ya, perlu bantuan untuk berbagi. Nah, ini kita pilih saja yang di bawah ini. Dan selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan bantuan seperti ini. Kita pilih titik 3 di pojok kanan atas dan kita pilih bagikan artikel. Selanjutnya di sini kita pilih pesan atau message. Kita pilih pesan baru. Lalu di atas kita ketikkan 123, ini untuk formalitas saja ya. Selanjutnya untuk isi pesannya kita hapus dan kita ganti www.youtube.com ya, www.youtube.com ya teman-teman ya. Jangan sampai keliru. Selanjutnya langsung saja kita kirim ya. Sebenarnya di sini walaupun ada kartu juga tetap saja nggak bisa ya, karena setelah kita klik ini di sini tampilannya akan seperti ini ya. Oke, kita klik. Dia tampilannya itu pop up ya teman-teman ya. Kalau yang banyak tutorial itu dia langsung masuk ke tampilan Chrome ya atau YouTube ya. Ini mungkin karena versi yang terbaru ya, maka dia akan kembali ke tampilan pilih bahasa seperti ini. Jadi untuk metode via pesan atau message itu tidak work ya teman-teman ya untuk di versi Android terbaru ya. Oke, kita next lagi, kita pilih bagikan. Sebenarnya di tampilan ini atau di tahap ini kita cuma membutuhkan setelan atau pengaturan ya teman-teman ya. Namun di sini tidak tampil. Jadi bagaimana cara menampilkan setelan? Ada caranya ya teman-teman ya. Pokoknya disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya. Kita tes dulu, kita kembali terus dari awal seperti ini, kita next lagi. Oke, apakah nanti sudah ada tampilan setelan atau pengaturan? Kita cek. Kita pilih gerigi, lalu kita pilih bagikan, lalu kita pilih berbagi langsung. Bisa kita lihat di sini belum tampil ya teman-teman untuk setelannya. Jadi caranya itu kita aktifkan dulu mode amannya ya. Untuk cara mengaktifkan mode aman kita matikan lalu kita tekan lama pada tombol matikan ya. Oke, langsung saja tekan lama lalu bisa kita lihat reboot ke mode aman, kita pilih oke. Kita tunggu hingga HP-nya reboot ya teman-teman. Oke, kita tunggu hingga mode amannya aktif ya. Jadi caranya kita aktifkan dulu mode amannya. Kita sudah keliling-keliling mencari tutorial juga, masih banyak sekali yang gagal ya. Itu mungkin karena versi lawas ya. Dan yang kita kerjakan ini versi Androidnya 12 ya teman-teman ya. Kita tunggu ya, masih proses reboot atau loading di logo Realme. Kita tunggu saja sebentar. Pokoknya disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham. Metode ini bisa kita terapkan di versi Android 12 dan 13 ya teman-teman. Oke,
Kita tunggu ya, masih proses loading. Pokoknya disimak terus ya teman-teman. Ini saya sendiri keliling-keliling nyari tutorial baru berhasil menemukan metode ini. Oke, bisa kita lihat ya. Di sini mode amannya sudah aktif ya teman-teman ya. Ini yang kita cari. Selanjutnya seperti tadi ya, kita pilih next saja. Di sini WiFi masih terhubung ya. Oke, kita next saja. Selanjutnya sama seperti tadi, kita pilih tombol gerigi di samping WiFi yang terhubung. Nah, ini kita pilih bagikan, lalu kita pilih berbagi langsung. Oke, kita tunggu. Bisa kita lihat di sini sudah aktif untuk setelannya teman-teman ya. Selanjutnya langsung saja kita buka setelan, maka kita dibawa ke tampilan setelan atau pengaturan di HP Realme C35. Selanjutnya kita scroll, kita cek dulu tentang ponsel. Bisa kita lihat ya di sini untuk tipenya. Nah, ini Realme C35 untuk versi Androidnya 12. Nah, ini untuk modelnya RMX 3511 ya. Kita cek versi Android 12 dengan tingkat patch keamanan 5 September 2023 ya teman-teman. Oke, setelah kita mengetahui tipenya, kita pilih kembali ke setelan lagi teman-teman. Kita pilih kembali. Oke, kita pilih kembali lagi. Selanjutnya di tampilan ini kita cari aksibilitas ya. Nah, ini di tampilan setelan ini kita scroll ke bawah, kita pilih aksibilitas, lalu kita scroll ke bawah lagi, kita pilih menu aksibilitas, lalu kita aktifkan untuk pintasan dari menu aksibilitas, kita izinkan, kita pilih OK, maka di sini sudah aktif ya untuk pintasan dari menu aksibilitas. Selanjutnya langsung saja kita gunakan, kita pilih, kita klik ya, lalu kita pilih asisten. Nah, ini kita pilih asisten. Selanjutnya kita ucapkan Google Assistant ya teman-teman ya. Oke, kita ucapkan Google Assistant. Google Assistant. Jika gagal kita bisa ulangi lagi, kita ucapkan Google Assistant. Google Assistant. Oke, maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Selanjutnya di sini kita pilih ikon gambar Google ya yang sebelah kiri ini. Oke, kita klik saja. Kita tunggu. Selanjutnya di sini kita pilih ikon gambar kamera di samping mic ya. Nah, ini di pojok sebelah kanan ini ya teman-teman ya. Jangan langsung kita ketikkan di sini ya. Kalau kita ketikkan langsung di sini maka tampilannya akan pop up ya teman-teman. Oke, kita coba ya, kita tes, kita ketikkan ADD room bypass. Nah, ini ya, kita klik saja, langsung kita searching. Oke, selanjutnya kita klik yang paling atas. Bisa kita lihat ya, tampilannya pop up, maka di sini tidak work ya teman-teman ya. Oke, jadi kita pilih ikon gambar kamera tadi ya. Kalau kita klik maka tampilannya akan seperti ini. Kita ulangi, kita ucapkan Google Assistant. Google Assistant. Sama seperti tadi ya, kita pilih ikon Google, lalu kita pilih ikon kamera ini teman-teman ya. Nah, ini yang kata kita tadi ya teman-teman ya. Oke, kita klik ikon kamera. Nah, ini ya teman-teman ya, kita klik saja langsung. Oke, selanjutnya kita pilih titik 3 di pojok kanan atas ya. Nah, ini kita pilih titik 3 di pojok kanan atas. Oke, selanjutnya di sini kita pilih persyaratan layanan ya. Nah, ini kita pilih yang bawah, persyaratan layanan. Maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan Chrome seperti ini. Selanjutnya di sini kita pilih gunakan tanpa akun. Oke, selanjutnya di tampilan ini kita refresh dulu ya. Dan di sini kita ketuk pada kotak-kotak kecil ini, dan kotak-kotak kecil ini tidak akan bisa diketuk ya kalau nggak kita swipe dulu ke atas ya untuk layarnya ya, walaupun kita refresh seperti ini ya. Oke, jadi caranya kita swipe dulu dari bawah ke atas ya. Nah, seperti ini, lalu kita ketuk kotaknya, lalu kita pilih Google telusuri ya. Selanjutnya di sini kita ketikkan sama seperti tadi ya, kita ketikkan saja ADD room bypass ya. Oke, jangan sampai keliru untuk pengetikannya, ADD room bypass, lalu kita pilih cari. Nah, ini selanjutnya kita pilih yang paling atas di tampilan ADD room bypass ini ya. Nah, ini kita tunggu apakah seperti tadi pop up. Nah, ini aman ya, sudah masuk di tampilan ADD room. Selanjutnya kita pilih screen smart lock ya. Nah, ini kita pilih, maka kita akan dibawa ke tampilan lindungi ponsel. Di sini akan kita buat pola atau kunci baru ya teman-teman ya. Oke, di sini kita pilih saja yang pin ya. Oke, kita pilih pin atau pola sama aja, kita pilih saja pin 1 2 3 4, lalu kita next, kita ulangi lagi, kita konfirmasi, maka akan tampil seperti ini lagi. Kita ulangi terus hingga ada tampilan your screen lock is set ya teman-teman ya. Kita ulangi terus walaupun ada tampilan seperti ini, kita ulangi saja terus ya. Oke, kita pilih kembali. Jika blank seperti ini, kita ulangi, kita close ya. Ini kita close. Aduh, nanti kita pilih close ya. Kita hilangkan iklannya, kita ulangi lagi. Oke, kita buatkan pin lagi ya. Oke, kita ulangi saja terus hingga ada tampilan screen lock is set ya. Oke,
Kita ulangi terus saja, yang penting kita ingat ya saat pembuatan pin terakhir ya. Oke, jika nanti sudah ada tampilan screen lock is set, oke, masih saja tampil seperti ini, kita ulangi terus hingga ada tampilan itu tadi ya, screen lock is set. Oke, bisa kita lihat sudah ada tampilan seperti ini, kita pilih oke. Setelah tampil blank seperti ini, kita pilih kembali terus hingga ke tampilan awal lagi seperti tadi teman-teman ya. Oke, kita pilih saja kembali terus hingga ke tampilan WiFi. Oke, kita pilih kembali terus ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini kita pilih next seperti tadi ya teman-teman ya. Di tampilan ini kita swipe ke bawah, lalu kita pilih next. Kita tunggu, masih proses memeriksa update. Oke, tadi sangat banyak sekali pin yang kita buat, apakah kita lupa ya? Semoga saja nggak lupa ya. Jadi pastikan kalian bisa gunakan saja satu pin agar tidak lupa ya. Oke, kita next lagi ya. Setelah kembali seperti ini, kita coba lagi. Masih proses memeriksa update, kita tunggu saja. Nanti untuk mode amannya bisa kita nonaktifkan kembali. Untuk caranya tinggal kita restart saja ya HP-nya ya. Oke, kita tunggu, masih proses memeriksa update. Kita tunggu sama seperti tadi ya, agak lumayan lama di tampilan ini. Oke, masih proses, tunggu sebentar, sesaat lagi ya. Oke, selanjutnya di sini kita pilih jangan salin. Kita tunggu, masih proses memeriksa info. Oke, nah ini bisa kita lihat. Selanjutnya kita masukkan pin yang kita buat tadi ya, karena ini awalnya ini pola ya, jadi kita buat pin. Oke, apakah 88? Salah, kita pilih 1 2 3 4 next. Alhamdulillah berhasil ya. Jadi seperti inilah teman-teman ya cara bypass FRP akun Google pada HP Realme C35 ya. Selanjutnya tinggal kita bisa lewati saja. Bisa dilihat sudah ada tampilan layanan Google, kita next saja. Oke, di sini kita hilangkan saja centang, lalu kita pilih oke, biar nanti orangnya sendiri yang download ya. Oke, untuk metode buka kunci kita lewati saja. Kita lewati yang nggak penting ya. Nah ini aplikasi kita lewati saja. Bisa dilihat sudah ada tampilan selamat datang Realme UI, lalu kita pilih saja memulai. Oke, ini adalah penampilan awal dari HP Realme C35 setelah kita bypass FRP akun Google-nya ya. Selanjutnya kita buka pengaturan, kita hapus saja pin yang kita buat tadi teman-teman. Oke, kita nonaktifkan, kita ganti saja geser ya, 1 2 3 4, kita pilih oke, kita ganti saja geser. Selanjutnya kita bisa nonaktifkan juga untuk pintasan dari menu aksibilitas. Oke, kita cari aksibilitas, kita scroll ke bawah, kita pilih menu aksibilitas, kita hilangkan centangnya. Oke, di sini kita nonaktifkan. Nah ini sudah nonaktif ya. Lalu untuk menonaktifkan mode aman kita tinggal restart saja HP-nya. Oke, kita tunggu, kita percepat ya untuk proses restartnya biar tidak kelamaan. Oke, setelah kita percepat akhirnya kita sudah dibawa ke tampilan awal dari HP Realme C35 setelah kita bypass FRP akun Google-nya. Prosesnya sangat lumayan panjang ya, jadi saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini teman-teman ya. Jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Buat kalian yang mengalami kegagalan atau ingin bertanya seputar HP, monggo di follow ya teman-teman ya. Untuk akun Facebook kita atau TikTok kita namanya sama ya, Seni dan Teknologi ya. Oke, kalian follow lalu kalian inbox ya teman-teman. Oke, jadi seperti inilah ya cara bypass FRP akun Google pada HP Realme C35 ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Gitu saja, kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.